Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan, di sebelah selatan dan barat, dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota Pekalongan mendapatkan julukan Kota Batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Pekalongan sendiri mempunyai banyak tradisi dan budaya. Salah satu budaya di Pekalongan yaitu bubur Asyura, di mana bubur ini sebagai tanda untuk merayakan hari kemenangan seorang Muslim yang bertepatan dengan 10 Muharram. Jadi bubur suro itu sebetulnya termasuk makanan perayaan ya. Jadi bukan makanan harian, tapi makanan perayaan. Artinya makanan yang diadakan untuk merayakan hari tertentu. Dinamai bubur suro itu sebetulnya bubur untuk menyambut tanggal 10 Muharram. Jadi bukan 1 Muharram, tapi 10 Muharram atau hari Asyura. Karena menurut keyakinan kita, di hari 10 Muharram itu ada banyak peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau, seperti diselamatkannya Nabi Ibrahim dari pembakaran itu, kemudian mendaratnya kapal Nabi Nuh, dan kemudian termasuk Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, itu juga semua menurut beberapa pendapat itu terjadi pada 10 Muharram. Memang bubur Asyura itu sebetulnya tidak hanya ada di Krapia, tetapi tidak hanya terjadi di Indonesia, juga ada di Malaysia, di Thailand juga ada, di daerah Patani, kemudian di India juga ada, dan asal-muasal itu pertama di daerah Turki. Jadi di daerah Turki itu dikenal dengan nama puding Nuh, sebetulnya puding yang dikaitkan dengan Nabi Nuh. Sehingga keyakinannya bahwa bubur suro itu bubur yang dibuat ketika Nabi Nuh mendarat, itu ada sisa-sisa makanan, itu dijadikan satu, kemudian diolah menjadi bubur. Kalau di Turki, di negara asal, memang lebih menyerupai puding karena memang rasanya manis, dibuat dari biji-bijian, kemudian di toppingnya juga pakai buah segar dan buah kering. Itu di negara asalnya. Tapi ketika dia melintas ke beberapa wilayah itu berubah. Mengapa bubur suro ada yang berwarna putih dan juga? Iya. Kembali lagi pada makanan itu menarik ya. Makanan itu sebuah tradisi yang sangat dinamis. Artinya masakan itu kan sebuah tradisi yang sangat dinamis. Orang dulu makan itu ada yang di sekitarnya. Tapi karena dia berkomunikasi dengan tradisi lain, masyarakat lain, masakan itu berubah-ubah. Jadi ada pengaruh unsur lokal yang menyebabkan bahwa masing-masing punya bentuk khas. Soto di sini pakai tauco, tapi di daerah lain enggak. Ada yang pakai santan, yang soto Jakarta. Jadi yang namanya makanan itu sebetulnya kenapa putih dan kuning itu karena ada unsur pengaruh yang beda-beda. Memang Krapia itu pengaruh dari tradisi masakan Arab sangat kuat. Jadi unsur bumbu gulai dominan. Kemudian warnanya sebetulnya bukan kuning, tapi agak kehijauan, di mana itu ada unsur kacang hijau. Kemudian kuning karena ada bumbu gulai yang pakai ada kunyit, jadi memunculkan warna itu. Jadi kenapa kuning dan putih itu sebetulnya karena ada perbedaan pengaruh yang berinteraksi di wilayah itu. Makna atau filosofi dari bubur suro sih? Iya, kembali ke kita tadi bahwa di bubur Asyura itu yang dimanfaatkan adalah yang diolah adalah biji-bijian ya. Jadi ini sebetulnya lebih mengikuti tradisi cerita tentang
ketika Nuh mendarat, jadi cerita Nuh mendarat itu kan masih ada bekal, sisa bekal, yaitu yang diolah menjadi sebuah makanan yang bubur. Tentu masing-masing wilayah ini bahannya beda-beda. Kalau di Turki ada tepung, ada gandum, biji gandum, ya, ada kacang hijau. Kalau kita kan beras, dan kalau di sana ada beras, ini beda. Maka di sana orang menyebutnya puding, tapi di kita bubur suro. Memang kemudian jadi lebih sebetulnya mengenang kejadian penting dalam sejarah tentang peristiwa mendaratnya Nuh. Jadi itu untuk mengenang itu tujuannya. Kemudian ini dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk rasa persaudaraan, kasih sayang, kan itulah bubur Asyura. Kembali Pak, mengapa bubur suro hanya dibuat pada saat bulan suro saja atau pada saat bulan Muharram? Ya memang namanya bubur suro, bukan bubur Rajab ya. Iya, ya pasti penamaan itu pasti ada makna. Ada kenapa harus 10 suro misalnya. 10 suro itu kayaknya hari yang bagus untuk berbagi. Kayak kita sekarang itu tradisi yang masih di Pekalongan kuat itu rebukasan justru. Iya benar. Bedanya rebu pungkasan di luar Pekalongan itu nggak ada udi-udiannya. Nah itu lebih spesifik, lebih khas gitu. Nek suran itu agak general ya, tapi yang menarik justru di Pekalongan itu ada bubur suran, festival bubur suran. Jadi semua itu pemaknaan itu kalau ditinjau dari semiotika itu pasti punya makna-makna yang khusus. Ya suran, kenapa suran? Ya pasti karena berhubungan dengan satu suro tanggal 10 Muharram ya misalnya, atau 10 suro penanggalan Jawa. Nah, saya kira di luar Pekalongan pun kalau misalnya itu di negara Arab misalnya ya bukan suro pakainya tapi Muharram. Bapak sendiri kira-kira Bapak punya pesan nggak Pak untuk generasi muda terutama anak muda di Pekalongan ini terus berkembang untuk terus melestarikan budaya, entah itu kuliner, tarian maupun budaya yang ada di Pekalongan ini Pak? Ya, yang pertama saya apresiasi kepada kalian karena ini seperti yang saya sampaikan, ini adalah investasi besar ya untuk masa depan. Kamu sudah nyelengi, sudah menabung. Mungkin nanti kalau misalnya suatu saat ini didokumentasikan dalam bentuk buku, itu sangat berguna untuk penelitian. Jadi kamu jangan berpikir, oh ngesok tugas saya tahun ngarep rampung ya selesai, enggak seperti itu. Tapi kamu sekarang adalah merangkai kronologi, membingkai satu kemasan yang ada di kita, seperti yang kemarin saya sampaikan di itu, bahwa investasi besar yang harus dilakukan suatu bangsa itu adalah mengenali diri kita sendiri. Nah itu kita jalani ke depan tapi tetap dipahami ke belakang. Artinya kita tidak meninggalkan itu sebagai jati diri kita sebagai orang Jawa dan juga orang Muslim. Sudah berapa lamakah Bu Kumala ini membuat bubur suro? Bubur suran ya nggak bisa dihitung, mau soalnya kan bulan surat dari dulu, dari emak orang tua, dari orang tua dulu kan juga bikin gitu, terus orang tua sudah nggak ada kan kita bikin sendiri kan gitu. Oh iya, bahan-bahan yang digunakan membuat bubur suro itu apa aja Bu? Selain beras ya. Iya. Lain kan terutama kan beras, sekarang bubur suran itu beras, kelapa, terus rempah-rempahnya hampir kayak bumbu opor ya. Oh, iya. Cuman kalau bumbu opor dikasih jahe, dikasih kencur. Kalau buat bubur suran nggak usah, soalnya jahe sama kencur kan gunanya buat ngilangi amis, ngilangi bau amis. Kalau bubur suran kan nggak usah.
pakai itu nggak apa-apa, kan nggak amis gitu. Dan nanti kalau udah jadi kan atasnya dikasih suiran ayam, dikasih nanti kayak daun kemangi apa-apa, nanti dikasih telur didadar diiris-iris kan, dikasih gitu atasnya itu kalau bikin bubur suran. Kalau udah selesai kan gitu. Jadi bahan-bahannya ya kayak gitu, pokoknya selain beras itu ya rempah-rempah itu. Sama kelapa harus, soalnya buat rasa gurih itu kan pasti pakai santan kelapa. Iya.